Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ketemu kembali di channel Baton Rojene Foto TV. Sekarang kita akan membahas operasi aljabar. Di operasi aljabar ini materi yang sangat menarik buat saya, dan saya kira siapapun yang belajar aljabar tinggal kita harus paham bahwa di dalam aljabar ini akan banyak berbicara tentang variabel, ya, dan variabel itu akan dijumlahkan, akan dikurangkan, akan dikalikan, atau akan dibagikan. Pertama sekali yang perlu kita pahami dalam belajar aljabar adalah suku sejenis, ya. Jadi suku sejenis, dalam suku sejenis ini kita bisa menjumlahkan atau mengurangkan suku sejenis ini. Misalnya seperti ini, ya. Jadi A ditambah A, ini karena sejenis A, ya, jadi variabelnya sama A, kemudian pangkatnya sama, pangkat 1, maka kita bisa jumlahkan menjadi 2A. Tapi ketika A ditambah B, maka ini kita nggak bisa jumlahkan. Karena kenapa? A dan B tidak sejenis, ya. Demikian pula misalnya ini 2x kuadrat dikurang 3x kuadrat, maka ini juga sejenis, ya. Jadi variabelnya x dan pangkatnya sama, maka kita bisa melakukan operasi min x kuadrat, ya. Nah, misalnya lagi yang lain, 5a pangkat 2b ditambah 3ab pangkat 2, ya, ditambah 2a pangkat 2b, ya. Maka kita lihat variabel yang sama adalah ini dengan ini, ya. Kalau ini A-nya berpangkat 1, B-nya berpangkat 2, jadi dia tidak sejenis. Jadi yang bisa kita sederhanakan ini menjadi 7A kuadrat B, ya. Jadi 7A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat, ya. Ini bentuk sederhananya. Kita nggak bisa jumlahkan ini dengan ini karena tidak sejenis. Bedanya di mana? Ini A kuadrat, ini A, ini B, ini B kuadrat, ya. Dan ini akan banyak kita dapati nanti di dalam operasi aljabar. Bisa aja. Selain itu, di dalam bentuk aljabar, hal yang penting adalah operasi bilangan bulat, ya. Jadi ketika kita belajar operasi aljabar, maka kita sudah paham tentang operasi bilangan bulat, ya. Entah penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, perkalian bilangan bulat, dan pembagian bilangan bulat, ya. Nah, di sini saya lebih menekankan kepada saya anggap paham dengan penjumlahan dan pengurangannya,
perkaliannya yang perlu kita tekankan, bahwa perkalian dua bilangan bulat itu ketika tandanya sama maka hasilnya adalah positif, ya. Dan ketika tandanya berbeda, ya, satunya plus satunya negatif, maka hasilnya pasti negatif, ya. Jadi kalau saya tuliskan misalnya dua variabel V P dikali Q, ini hasilnya positif Q, ya. Kemudian P min P dikali Q, hasilnya min PQ, ya. P dikali min Q sama juga dengan min PQ. Kemudian negatif P dikali negatif Q sama dengan positif PQ, ya. Jadi kita anggap bahwa Anda sudah paham itu, ya. Saya hanya mengingatkan. Demikian pula pembagiannya. Apabila pembagian dua bilangan bulat sama tandanya, maka hasilnya pasti positif, dan ketika dia berbeda tanda maka hasilnya adalah negatif, ya. Jadi itu yang penting dari dasar sebelum kita belajar lanjut tentang operasi bilangan bulat. Oke, ada gangguan tadi, suara kucing, ya. Jadi kita lanjut dengan hukum distributif, ya. Jadi hukum distributif ini kita tahu kemarin sebelumnya kita belajar pada saat belajar perpangkatan dan bentuk akar, kita tempat bahas. Nah, saya tuliskan kembali bahwa ada seperti ini, berarti A dikali B ditambah A dikali C, ya. Kalau misalnya di dalam kurung ini ada 3 variabel, misalnya B tambah C tambah D, maka itu juga A kali B, A kali C, dan A kali D. Seperti itu prinsipnya. Kemudian pengurangannya juga sama, ya. A dikali B kurang C, maka A kurang AC. Ya, jadi dengan perkalian suku ini misalnya seperti ini contohnya, ya. 2 kali X ditambah 3, maka kita pertama ini kali ke sini, ya. Kemudian ini kali ke sini. Jadi 2 kali X, ya. 2 kali X ditambah 2 kali 3 sama dengan 2X ditambah 6. Contoh yang lain, misalnya 3A dikali 2B dikurang 3C. Jadi sama prosesnya yang di atas. Ini kali ini, ya, dikalikan, kemudian ini dikali ke sini, ya. 3A dikali 2B, maka koefisiennya 3 kali 2 6, kemudian A B, ya. Kemudian 3A dikali min 3C, ya. Ingat perkalian bilangan bulat, 3 dikali min 3 negatif 9 A C, ya. Kemudian bentuk yang kedua adalah bentuk yang seperti ini, ya. Misalnya saya ngambil variabel X ditambah A dikali X ditambah X
ditambah B. Ya. Nah, kalau yang seperti ini, kalau misalnya kita mau jalankan supaya Anda mengerti, ya, jadi saya biasa jelaskan kepada anak-anak yang bertanya, kita tutup dulu ini, ya. Jadi X dikali X tambah B, ya. Jadi X dikali X ditambah B, ya. Jadi tadi kita tutup ini X, kemudian kita tutup yang ini ditambah A kali X ditambah B, ya. Jadi seperti ini. Nanti kembali ke hukum distribusi. Jadi kita kalikan ini ke sini, kemudian ini kali ke sini, demikian pula ini positif A dikali ini, kemudian ini dikali ini. Ya, jadinya X kuadrat ditambah BX, ya, ditambah AX, ya, ditambah AB. Ya. Ini kita bisa tulis X kuadrat, kita menurut abjad aja bagusnya, tambah AX ditambah BX, ya, ditambah AB. Kemudian ini kita bisa sederhanakan, tambah ini A ditambah B dalam kurung, X-nya menurut hukum distribusi bisa kita bawa keluar, tambah A kali B. Ya. Jadi bentuk seperti ini bisa kita terapkan nanti, ya. Oke. Saya kira perkalian suku dua bentuk ini perlu kita bahas contohnya, ya. Jadi kita pelan-pelan saja. Jadi kita baru belajar dua bentuk perkalian suku. Latihan seperti ini. Saya ingin kembali dulu ke bentuk sejenis, ya.
misalnya ada soal seperti ini, saya sudah buat soalnya. Ya. Soalnya sederhanakan bentuk berikut. Ya, jadi ada dua bentuk, dua soalnya A dan B. Kemudian soal kedua, tentukan hasil perkalian dari. Ya, ada 3A, B, C. Ya. Sekarang soal pertama. Ya, jadi sederhanakan bentuk berikut. Artinya kita kelompokkan yang sejenis supaya kita lebih simpel menulisnya. Ya. Jadi kalau mau secara langsung, kita kelompokkan ini sejenis dengan yang ini. Ya. 2x kuadrat dikurang x kuadrat berarti misalnya x kuadrat. Ya. Min 3y yang ini, ya, sejenis dengan yang ini. Min 3y kurang y berarti menjadi min 4y. Kemudian angka plus 2 plus 3 menjadi 5. Ya, jadi bentuk paling sederhananya kita bisa tulis x kuadrat kurang 4y tambah 5. Kemudian yang bagian B. Sekarang perhatikan yang ini apakah sejenis dengan ini? Ternyata tidak. Jadi kita tidak bisa operasi menjumlahkan atau mengurangkannya. Tetap kita tulis seperti itu. Ya, jadi min 2x kuadrat y dikurang 4x y kuadrat. Nah, sekarang konstantanya, ya, angkanya boleh dijumlahkan, tambah 9. Ya. Soal nomor 2, ingat tadi hukum distribusi. Jadi ini kali sini. Ingat, min kali min berarti hasilnya positif menjadi 2x. Kemudian min 2 kali 4 min 8. Ya. Kemudian ini sama, hukum distribusi juga kita pakai. 2A dikali A, 2A kuadrat. Ya. 2A dikali min 5B, 2 kali min 5 min 10, A kali B, A, B. Ya. Kemudian bagian C, x tambah 2 dikali x kurang 5. Seperti tadi, berlatih seperti ini. Kita tutup dulu angka 2-nya, jadi tinggal x dikali, ditutup angka 2-nya, kali x kurang 5. Ya. Kemudian kita tutup x-nya, tambah 2 kali x kurang 5. Ya. Sekarang setelah seperti itu, kita berlakukan lagi hukum distribusi. Ya. X kuadrat dikurang 5x ditambah 2x, ya. Kelompokkan yang sejenis. Min 5x dengan 2x itu sejenis. Ya, jadi ini x kuadrat enggak ada teman sejenisnya, ya. X kuadrat. Kemudian min 5 tambah 2 hasilnya min 3x kurang 10. Demikian dua bentuk dari perkalian suku. Jadi ini baru dua bentuk. Ya. Tidak sulit. Ya, kalau kita mau melatih diri, nanti setelah materi ini kamu bisa buka buku dari sekolah, ya, untuk melatih seperti ini, dan bisa kalau misalnya ada soalnya boleh kita jawab bersama, nanti diberikan berapa di kolom komentar kalau memang mau berkeinginan, ya. Tetap ikuti channel ini, ya, Paton Rojani Ponto TV. Kita akan melanjutkan perkalian suku bentuk yang ketiga, ya, 3, 4, dan 5.
Jadi saya rangkum aja ke dalam 5 bentuk, dan umumnya seperti itu juga. Karena kenapa ini penting? Karena kenapa? Nanti ada namanya memfaktorkan. Jadi memfaktorkan itu ibaratnya kebalikan dari perkalian suku itu sendiri, ya. Jadi sebagai siswa kita harus selalu inisiatif, jangan hanya terpaku belajar di sekolah, tetapi kita harus kreatif belajar di mana saja, bisa memanfaatkan waktunya dan bisa memanfaatkan orang lain. Ya, jadi saya pribadi dulu waktu masih SD, pada saat itu belajar tentang konversi satuan, kelas 5 SD sempat dapat 0, ya. Terus penasaran, saya bertanya kepada anak kelas 3 SMA pada saat itu. Alhamdulillah dilajarin. Pas di sekolah ada tugas berikutnya. Alhamdulillah, kalau kita dulu kan sering ujian lisan, ya, kalau nggak benar, berdiri semua di depan papan tulis. Kebetulan satu kelas berdiri, alhamdulillah saya sempat bisa menyelesaikan dan disuruh ngajari teman-teman yang lain. Jadi belajar itu adalah dari keinginan diri kita sendiri, ya. Jadi belajar bukan hanya karena ingin hanya sekedar mencari nilai yang terbaik atau nilai yang baik, ya, tetapi belajar karena rasa ingin tahu, sehingga kita bisa memanfaatkan ilmu itu sampai kita tua nanti, kita bisa mengajari orang lain juga, ya. Yang saya rasakan seperti itu, dan saya lebih banyak belajar otodidak. Kita belajar sekolah di kampung dulu, ya, tidak ada penerangan, ya, jalan kaki sejauh jarak antara sekolah dengan rumah itu sekitar 8-9 kilo. PP pulang pergi kita jalan kaki, pergi jam 5 subuh, pulangnya jam 3 sore, padahal pulang sekolahnya pada saat itu umumnya jam 1 siang. Itulah tantangannya, ya. Zaman dulu kita dan anak-anak sekarang itu punya tantangan yang berbeda, tapi ingat bahwa orang yang ingin luar biasa, seperti kata motivator kita yang ulung, bahwa dia juga harus berlatih lebih banyak daripada orang lain. Sekira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.